Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Awet TV teman-teman ya. Kembali saya akan membagikan video atau mereaksi satu video. Ini bersumber dari TV Parlemen Nusantara TV teman-teman ya. Mari kita simak videonya. Terima kasih masih bersama kami dalam program Merah Putih. Saya Doni De Keyser, saya tengah berbincang terkait dengan isu yang lagi marak sekarang, apa yang dilontarkan oleh KDM tentang anak nakal masukin ke barak, dan tadi juga kita sudah membahas tentang studi tour dan juga wisuda bagi anak sekolah. Oke. Razak, mahasiswa dari Jakarta. Pertanyaan saya itu terkait dengan study tour. Mungkin terjadi study tour itu tidak ada. Kira-kira gimana ya untuk teman-teman yang kurang mampu dan teman-teman yang mampu itu bisa setara kan? Seperti yang kita tahu, kita sekolah pakai seragam itu kan tujuannya supaya kita setara ya. Semua dilihat sama. Jadi yang punya rezeki lebih itu bisa punya kenangan, dan yang kurang mampu tidak diberatkan. Kira-kira solusinya Kamu ada pengalaman studi tour nggak, Razak? Sebelumnya saya pernah studi tour Kemana? dari SMA. Bayar? Bayar, tapi ya saya tidak merasa diberatkan. Orang tua saya juga nggak merasa diberatkan. Oh, orang kaya maksudnya? Ya masih. Iya, maksudnya kalau mampu. kaya bisa mensubsidi membantu teman yang lain, mau nggak? Ya Mau aja kan? Iya. Oke. Nabung kali ya? Iya, mungkin bisa juga nabung teman-teman sekelas. Oke, Terima soal kasih. studi tour. Terima kasih Razak. Saya tampung dulu. Satu lagi. Silakan, boleh berdiri, sebutkan nama. Nama saya Berlian Rabani Winerdi. Berlian. Iya. Saya Berarti bahasa Inggrisnya diamond ya. Silakan Berlian. mahasiswa dari Jakarta. Saya ingin bertanya, apakah ada jaminan apabila anak-anak nakal misalkan dimasukkan ke dalam barak militer ini Jadi menjadi baik. anak yang baik gitu. Oh. Udah. Itu. Kau aja gak yakin kayaknya bertanya. Terima kasih Berlian. Oke, Kang Ono silakan. Iya, menanggapi dulu nih tadi. Oh iya, termasuk dari mereka Oh iya. sama menjawab juga tadi Bu Retno itu Oke. boleh lah. Yang pertama itu dulu lah, studi tour ya. Jadi sebenarnya gini, pemerintah tutup mata sebenarnya dengan instrumen regulasi yang ada bahwa pihak sekolah bisa menggalang dana, ya kan, kepada orang tua siswa. Selama kegiatan itu tidak memberatkan, tidak muncul protes, pemerintah diem pastinya. Termasuk misalnya swasta-swasta, malahan ada yang studi tournya kemana tuh, Bang Noni? Kemana? Ke Singapura. Oh iya. Iya kan, sekolah-sekolah Alosius. Ada yang ke Taiwan loh. Ada yang ke Iya, Malaysia. Korea. Itu sah-sah saja. Iya, selama mampu. Ya, intinya itu. Jadi makanya ditetapkan studi tour masih tetap bisa hanya di wilayah Jawa Barat itu untuk mengurangi beban biaya. Tapi studi tournya tetap bisa dilaksanakan, cari yang dekat, ya kan itu. Yang kedua, pernah masuk Menwa nggak? Enggak. Pasar belum. Dilatih oleh tentara nggak? Saya dulu waktu awal jadi jurnalis ya. Dilatih tentara. Tentara. Terus hasilnya jadi orang baik gak? Jadi intinya gini, kan tertarik nih saya ya. Karena apa? Sampai dengan saat ini DPRD belum diajak bicara Oke. oleh KDM terkait dengan masuk barak militer tersebut. Soal ini salah nggak secara hubungan apa komunikasi antara legislatif dengan Kalau eksekutif? kalau ujungnya harus dibiayai dari APBD, harus ngomong ke kita dong. Oke. Tapi kalau melempar wacana Ya nggak perlu. sah-sah saja, apalagi melalui media sosial Ya, sah-sah saja, iya. tidak ada batasan. Tapi saya melihat KDM ini kan mempunyai visi lembur diurus kota ditata Jabar istimewa. Iya. Ada 4 misi kan di sana. Salah satunya mungkin yang berkaitan juga membentuk karakter. Ya. Di regulasi kita itu, dalam hal membentuk karakter maka pendidikan yang paling penting. Pendidikan ada 2. Pendidikan formal, pendidikan informal. Kalau non formal ada 3 ya. Atau kalau diurai lagi, ada sekolah-sekolah yang berbasis formal, ada yang berbasis keagamaan misalnya. Iya. Umum dan keagamaan. Nah, di Jawa Barat itu yang berbasis keagamaan, kita mempunyai 14.000 lebih pesantren yang punya legalitas.
Kalau digabung dengan yang non-legalitas ada 28.000. Banyak banget. Dan di situ bagaimana membentuk karakter manusia yang bukan hanya paham ilmu pengetahuan tapi juga ilmu agama yang mengajarkan juga hal-hal yang baik. Apa yang memang secara mandiri juga. Maksud saya kita maksimalkan dulu kurikulum yang berbasis sekolah umum dan sekolah yang berbasis keagamaan. Apakah sudah mampu kurikulum itu untuk membentuk ya kan siswa yang baik? Harus dievaluasi dulu. Nah, yang kedua, kan KDM selalu bicara memimpin Jawa Barat dengan budaya. Sunda itu punya budaya yang sangat baik. Bicara sili asa, sili asi, sili asu, sili wawangi. Kenapa budaya Sunda juga tidak ditekankan di dalam kurikulum untuk membentuk juga karakter anak-anak yang baik? Budaya itu tidak termasuk masuk ke barak begitu? Nggak Nggak ada ada. lah. Oh, katanya Emang dukung, sekarang mengkritik. Bukan emang Prabu Siliwangi masuk barak kan enggak? Iya kan enggak. Iya. Jadi tata nilai ya budaya Sunda benar-benar harusnya bisa membangun bagaimana sesama itu saling menghormati, menyayangi, mencintai, tidak merugikan dan sebagainya lah. Harusnya kan itu, harusnya kalau dia konsisten dengan ikatnya itu kan. Iya. Jadi itu dulu yang harus ditekankan. Dan tadi dia statement misalnya, kalau orang tua sudah menyerahkan ke pemerintah, ya akan kita masukkan ke barak. Padahal pemerintah punya instrumen untuk melakukan rehab terhadap anak-anak yang rawan ya. Iya. Bukan di barak. Bukan di barak, Iya. ada beberapa panti. Bang Doni gini, ada beberapa panti rehab, ada panti-panti sosial yang pesertanya adalah anak-anak muda, anak-anak yang rawan sosial. Tapi belum di backup kegiatan dengan backup full anggaran yang cukup. 1 tahun di satu panti itu hanya 50 orang yang direkrut. Dengan jumlah penduduk Karena nggak ada Indonesia anggaran. yang kadang nggak ada anggaran. Iya. Karena pemerintah sebelumnya juga tidak fokus ngurusin ini. Katanya Kang Deddy bisa ngirit 55 miliar tuh Nah, makanya dari gini. kontennya. Kalau masuk ke barak juga berbasis anggaran, Iya, kenapa iklan. tidak diutamakan dulu instrumen di bawah pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dimaksimalkan? Oke, sebentar. Ini kita bisa belajar dari Kang Doci sebenarnya. XTC kan sekarang melakukan upaya mandiri pembinaan anggotanya yang tadinya image-nya geng motor gitu kan. Sekarang sudah berbadan hukum, banyak kegiatan-kegiatan sosial pembinaan. Kang Doci, apa yang bisa Anda lakukan dan Anda bisa bagi kepada masyarakat kita yang mungkin memiliki komunitas seperti Anda agar melakukan upaya pembinaan internal anggotanya biar nggak ada yang nakal-nakal gitu, Kang Doci? Oke, siap. Yang jelas melalui proses kami sampai sekarang ini kita butuh peran pemerintah, kepolisian, TNI, dan masyarakat itu sendiri. Ya. Jadi kita intinya sih kayak semuanya yang peduli sama generasi muda kita ini harus saling mendukung lah. Jangan saling kita beradu argumentasi bagusnya seperti harusnya dikolaborasikan. Ketika gubernur kita contohnya nih, gubernur kita punya program anak-anak yang bermasalah masukkan ke barak TNI. Sedangkan Ibu Retno bilang ini kurang efektif. Nah, ketika Ibu Retno tidak bilang efektif, apa yang sekiranya Ibu Retno jadi efektif bisa dimasukkan salah satu program di barak tersebut. Oh, Juga, tetap di barak, tapi programnya dimasukkan atau dijalankan di barak militer begitu? Betul, intinya sih saling kerjasama lah, biar semuanya bisa berjalan. Kalaupun nanti tidak berhasil, yang namanya karakter manusia, kita tidak bisa menduga dan menginginkan apa yang kita inginkan ke depannya. Benar tidak? Sebaik apapun pendidikannya, kita tidak bisa menjamin anak tersebut bakalan jadi baik. Siapa yang bisa jamin? Tapi ini adalah salah satu langkah mencegah. Jangan sampai terjadi kriminal. Ini kalau pengen tahu nih, akun-akun atau kelompok-kelompok yang sering tawuran bahkan sampai ngebunuh sekarang masih eksis aktif. Kalau mau, saya bisa tunjukin. Oh, ada ya? Aktif ya? Anda tahu? Banyak sekali Ya, sampai sekarang. nggak usah tunjukin ke saya, Kang. Lapor ke polisi aja, ke Polres misalnya. Oh, mereka jelas sudah tahu. Sudah tahu. Ya, kenapa tidak diberantas? Tanya polisi dong, Kang Ono. Ya, kalau misalnya akun-akun itu ada, kenapa tidak diberantas? Kenapa
pemerintah tidak cekap tanggap, ya kan, cepat tanggap untuk menangani itu. Kan ada program juga, polisi masuk ke sekolah, jaksa masuk ke sekolah. Iya, Ini iya. sudah ada programnya, Bang Doni. Kenapa tidak dimaksimalkan saja, misalnya itu yang tidak berbiaya tinggi, misalnya. Itu bagiannya siapa itu? Bukan gubernur Sekarang kan? gini, bukan gubernur, karena memang institusi jaksa, institusi polisi, mereka punya program juga. Masuk ke sekolah, Iya. memberikan pembelajaran terhadap pendisiplinan, hukum, ya kan? Dan berbagai, menurut saya ini merupakan hal yang harus dicoba dulu. Iya. Ya memang kuncinya semua coba dulu, evaluasi. Ya, ya tapi kan gini, coba dulu kan bukan sesuatu yang baru, yang lama dulu harusnya dievaluasi. Oh. Ngapain juga muncul yang baru kalau yang lamanya lama juga aja belum maksimal. dievaluasi kok tiba-tiba Iya. bikin baru. Iya kan? Saya jadi ingat tuh ada di televisi suka bilang Nah, buat anak kok coba-coba gitu. Betul gini, makanya saya bilang ke Bang San, KDM ini ya bikin kebijakan yang tatarannya sebenarnya bukan untuk wilayah provinsi, Tapi nasional. Karena kan belum ada gubernur-gubernur yang membuat kebijakan yang sama. ya. Oh, Dan- tapi jangan gitu juga dong, Kang. bukan Masa gini. gubernur rasa presiden gitu? Ya enggak juga. Masih jauh Ya, Pilpres. enggak juga. Karena gini. Beliau kerjasama dengan TNI, bukan dengan Pangdam 3 Siliwangi, bukan. Mabes. Dengan Kasad kan gitu. Iya, iya. Dan bukan hanya terkait dengan TMMD, bukan. Pendidikan masuk, infrastruktur masuk, dan berbagai macam. Itu kan pernah disampaikan juga oleh salah satu anggota Komisi 1 Iya. kan itu. terkait Sebenarnya kalau dengan- memang ini bagus, nanti biasa dievaluasi kan bisa jadi percontohan untuk nasional. Iya kan? Iya, tapi kalau saya melihat gini, jangan sampai ini hanya menjadi program yang ya pada akhirnya viral, Habis itu mempopulerkan KDM gitu kan, secara nasional, tapi kita belum tahu ujungnya seperti apa. kalau ini bahasa politisi. Ya sekarang gini, sekarang misalnya pada saat ini kita kenal misalnya KDM karena disebut oleh Gubernur Kaltim, Iya. Gubernur konten misalnya. Dan hal yang terkait dengan masalah barak militer pun sering dikontenkan. Iya, Tapi iya. kalau kita urai, menentukan peserta saja, coba aturannya dari mana pada saat pemain Mobile Legend dijadikan peserta untuk masuk barak militer. Iya, iya, Pada saat iya. sekarang itu gamers menjadi tujuan juga untuk salah satu Iya, profesi iya. dari anak-anak Dan itu e-sport. Ada olahraganya. Iya, e-sport itu. Iya kan, menghasilkan uang. Uang, iya. Apa bedanya pemain Mobile Legend dengan KDM yang juga konten kreator yang dapat adsense dari Menghasilkan YouTube? duit Iya kan maksudnya. itu. Iya, terima kasih. Menyambung apa yang disampaikan tadi Gubernur konten. Ini kan sebenarnya poin bagus, hal baik yang perlu diteladani. Sebab apa? Ini kan menekan biaya yang tidak perlu. Untuk biaya iklan dari 50 sekian M menjadi 3 atau 4 M. Itu bagus atau enggak? Pertanyaannya, yang pasti bagus dong. Kenapa? Karena duit itu tidak perlu dihambur-hamburkan kepada hal-hal yang tidak perlu. Kemudian dikatakan gubernur konten hanya untuk mengiklankan kegiatan program kerjanya, terus dibuang-buang duit yang tidak perlu kepada media-media gitu. Sementara dia mampu memanage itu. Hal ini harusnya menjadi barometer teladan bagi gubernur yang lain. Iya. Tadi yang disampaikan juga Kang Ono, ini kan hal inovatif sebenarnya, progresif revolusioner. Wow. Iya kan? Yang harusnya ini menjadi disambut baik. Jangan apa-apa dikritik kemudian dianggap ini menjadi berlebihan gitu. Padahal ini kan juga bagus. Kalau ini berhasil, baik buat siapa ya? Buat warga Jawa Barat. Kemudian kebaikan misalnya ini perlu diteladani untuk Indonesia pun boleh, Iya. tidak masalah. Jadi Kalau saya begini, apapun kebijakan kalau itu untuk kebaikan pasti didukung. Kedua, kebijakan yang baik harus juga dilakukan dengan cara-cara yang baik. Nah, cara-cara yang baik itu ada prinsip-prinsip baik, itu ada juga prinsip yang disebut dengan keadilan. Dan kalau kita lihat yang baiknya itu adalah salah satunya untuk bicara adil untuk semua. Kan ini untuk semua program. Dan baik untuk semua, maka di situ hukum menjadi penting. Aturan menjadi penting. Jadi jangan tabrak-tabrak aturan. Dan yang kedua harus bikin regulasinya. Jangan cuma bicara dilaksanakan. Iya, iya. Tapi harus ada regulasi karena kita negara kalau ingin menerapkan sistem pemerintahan yang baik, maka jangan menabrak aturan. Tapi aturan yang ada itu betul-betul kita laksanakan karena Iya. pemerintah adalah melaksanakan aturan loh. Iya, Yang iya. membuat aturan kan legislatif. Dan yang terakhir menurut saya adalah
anak, ya memperlakukan anak, berarti ada berdiri di dua aturan yang mengurus anak. Yang pertama adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, yang kedua adalah ketika kita berbicara kata dinakal, kata tanda petik, adalah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Oke. Anak, di mana berbagai regulasi, di mana di situ perlindungan khusus anak jelas. Ya. Anak-anak yang melakukan tindak pidana tadi tidak masuk dalam perlindungan khusus, termasuk narkoba, terus kecanduan game online misalnya dan lain-lain, itu sudah diatur di situ. Jadi harusnya Ya. berpihak ke sana. Oke, Ya, jadi kami ini XTC ingin sekali semuanya bekerja sama. Semua pihak harus bekerja sama. Karena kami sendiri siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah untuk mendampingi dan melakukan pembinaan terhadap anak-anak remaja yang sedang mencari jati dirinya, seperti itu. oke. KDM ya, untuk tidak melakukan hal yang reaksioner lah, ya, yang reaktif ya terhadap persoalan-persoalan rakyat. Nah ini memang yang harus dilakukan bagaimana membangun kolaborasi. Kita juga kadang-kala kaget, DPRD ini yang merupakan mitranya gubernur, kita pun taunya dari kontennya kan itu. Tidak Soalnya Kang melalui, Ono nggak bikin konten sih. Saya bikin. Secepat. ya tapi ya belum secepat KDM. Iya, seaktif Iya, KDM betul. gitu. Tapi kan saya akhirnya memperhatikan betul setiap pagi melihat Iya. Pak KDM ngonten gitu kan, ya informasinya dari situ. Tapi hal-hal yang resmi akhirnya ditinggalkan. Iya. Nah, Oke. sehingga menuntut juga kami ya tergelitik juga. Ya. Terlepas antara pro dan kontra, tapi paling tidak itu disampaikan dulu secara jelas ke DPRD. Oke. Kami ini lembaga partner beliau yang juga mempunyai fungsi bagaimana legislasi, budgeting dan juga pengawasan kan itu. Tapi selama ini juga tidak dilibatkan secara maksimal. Oke. Ya, dalam hal barak ya, itu ya sama sekali kita tidak pernah mengerti. Iya. Belum Nah, mungkin belum. Ya, makanya gini, ini kan sampai lusa nih mau di launching, yang informasi dari PLT Kepala Dinas Pendidikan sudah ada pesertanya 30 katanya gitu. Oh. Nah kita nggak tahu dari mana, apakah dari Masa nggak ada Kang Doci? grup WA bareng sih sama gubernur, Ya. pimpinan DPRD gitu? Ya pimpinan DPRD ada, kalau gubernur masuk di situ ya nggak ada. Iya. Ya kan? Ketahuan ya dapurnya ya. Sekarang aja nomornya kita nggak tahu kan ganti. Yang bener. Iya. Masa? Iya. Makanya gini. Oke. Ya ini mudah-mudahan didengarin lah Makanya gini. sama KDM. 2 hari kemudian ini waktu yang sangat singkat kan ya. Tapi tadi saya tanya Kepala Dinas Pendidikan, ya dia masih mempersiapkan regulasi. Masih menyiapkan syarat-syarat, termasuk tadi tidak mencabut akar pendidikannya. Jadi Oke. gurunya katanya harus ke barak. Di saat efisiensi, ya kan, Dinas Pendidikan kan di efisiensi tuh. Iya, malah banyak- Transportasi malahan gurunya suruh bolak-balik oke, dari siap. sekolah ke barak Ya. kan gitu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Tadi cuplikan salam waras, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.